adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kita akan latihan soal TKA 2026 untuk adik-adik SD atau MI pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan latihan tryout 1 dari buku Detik-Detik. Video ini akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 13. Untuk nomor 14 sampai 25 akan ada di part 2. Untuk teman-teman yang udah punya buku Detik-Detik TKA-nya silakan dibuka tryout 1, dan yang belum punya bukunya boleh banget beli bukunya melalui link produk yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, mari kita mulai. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Nah, ini kan teksnya panjang ya. Nah, untuk menghemat waktu, lebih baik dibaca dulu soalnya. Baru nanti kita kalau perlu membaca teksnya, kalau tidak perlu langsung jawab aja, ya. Sekarang kita baca pertanyaannya. Nomor 1, teks tersebut memuat kosakata umum. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataannya, kata kuman termasuk kosakata umum. Penggunaan kata tersebut sudah sesuai untuk menyebut mikroorganisme penyebab penyakit. Oke, kosakata umum artinya adalah kata-kata yang sering adik-adik dengar. Ya, yang sering adik-adik dengar. Nah, maksudnya tepat atau tidak tepat, itu ini, kalau tepat itu artinya benar, kalau tidak tepat itu artinya salah. Nah, sekarang pernyataannya, kuman itu sering teman-teman dengar gak? Sering ya, kuman itu pasti teman-teman sering dengar kata kuman. Nah, apakah penggunaan kata kuman itu sudah sesuai dengan penyebutan mikroorganisme penyebab penyakit? Atau gampangnya, kalau kita mau menyebutkan penyakit dari bakteri atau virus, itu kita sering menggunakan kata kuman. Nah, itu sudah sesuai apa belum? Atau sudah tepat apa belum? Gitu ya. Nah, kata kuman itu sudah tepat karena dia sering kita gunakan untuk menggantikan kata mikroorganisme. Sehingga untuk pernyataan nomor 1 ini adalah tepat. Nah, di soal ini berarti teman-teman nggak perlu baca teksnya. Kalian hanya perlu membaca pernyataan atau soalnya aja. Karena dari soalnya saja kita sudah bisa menjawab pernyataan ini tepat atau tidak tepat. Oke, pernyataan yang kedua nih. Kata penyakit termasuk kosakata umum. Penggunaan kata tersebut sudah tepat dalam konteks kesehatan masyarakat. Penyakit sering gak dipakai oleh orang-orang? Sering ya. Untuk apa? Untuk menyebutkan kalau menggambarkan kesehatan seseorang gitu ya. Nah, di sini digunakan untuk kesehatan masyarakat. Berarti tepat apa tidak tepat? Tepat. Jawabannya ini. Yang ketiga, kata masyarakat termasuk kosakata umum. Penggunaan kata tersebut sudah tepat untuk menyebutkan sekelompok orang dalam suatu lingkungan. Masyarakat. Masyarakat itu kan artinya adalah sekelompok orang atau beberapa orang dalam suatu lingkungan. Nah, masyarakat itu kosakatanya sering kita dengar apa enggak? Sering digunakan. Berarti ini adalah kosakata umum gitu. Dan penggunaan kata masyarakat itu untuk menyebut sekelompok orang dalam satu lingkungan. Jadi, yang pernyataan 3 ini juga benar. Nah, nomor 1 atau soal model seperti ini, adik-adik tidak perlu membaca teksnya. Kita bisa langsung menjawab dari pernyataannya aja. Yang penting teman-teman perhatikan kata yang di garis miring yang miring ini itu sering kalian dengar atau enggak ya, dan tepat digunakan atau tidak. Nomor 2,
Teks tersebut menjelaskan fenomena mengenai sanitasi. Manakah kata dan makna denotatif yang menggambarkan fenomena tersebut? Kalau kita baca di judulnya, pembiasaan cuci tangan dengan sabun. Nah, ini berkaitan dengan sanitasi. Sanitasi itu apa sih? Sanitasi berkaitan dengan kebiasaan dan fasilitas yang membuat lingkungan tetap bersih. Contohnya, cuci tangan dengan sabun, kemudian penggunaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, kebersihan toilet dan lingkungan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi. Jadi, adik-adik hanya perlu mencari di pilihan jawaban yang berhubungan dengan sanitasi, yang berhubungan dengan kebersihan aja. Yang tidak berhubungan dengan kebersihan berarti salah, gitu ya. Dan kita tidak perlu membaca teksnya. A. Kata guru untuk menjelaskan pendidik di sekolah formal. Guru berkaitan dengan kebersihan tidak? Tidak ya, berarti dia salah. B. Kata sabun untuk menjelaskan benda pembersih kotoran. Sabun berhubungan dengan sanitasi? Nah, sabun itu adalah alat atau benda untuk sanitasi atau untuk membersihkan. Ini kurang tepat ya. Karena kita harus mencari yang berhubungan banget nih, atau yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi. Kalau sabun itu hanya alatnya aja, jadi ini kurang tepat. Yang C, frasa cuci tangan untuk menjelaskan bersih-bersih tangan dengan sabun. Nah, cuci tangan itu kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi bukan? Iya, betul. Lihat nih, cuci tangan dengan sabun. Berkaitan dengan sanitasi. Nah, bener gak nih? Cuci tangan untuk menjelaskan bersih-bersih dengan membersih-bersih tangan dengan sabun. Kalau bener gak artinya? Bener ya? Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D, kata orang tua untuk menjelaskan pengawas di rumah. Orang tua berhubungan tidak dengan sanitasi? Tidak. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor 3. Tiap paragraf dalam teks tersebut memuat ide pendukung. Manakah ide pendukung paragraf 3? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ide pendukung artinya adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Oke. Nah, dia minta di sini ide pendukung pada paragraf 3. Jadi kita hanya perlu membaca paragraf 3 saja. Yang paragraf lain tidak perlu dibaca. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, berarti ini paragraf 3. Oke, kita sekarang baca paragraf 3. Guru di sekolah harus memberikan contoh mengenai kebersihan. Orang tua di rumah pun perlu mengingatkan anak-anak diwajibkan mencuci tangan secara rutin. Guru dan orang tua dapat menyediakan sabun cuci tangan. Sabun dapat diletakkan di dekat tempat cuci tangan. Guru dan orang tua dapat mengawasi agar anak terbiasa sejak dini. Oke, lihat sekarang ke pernyataannya. Guru dan orang tua dapat menyediakan sabun cuci tangan. Nah, kalimat ini ada nggak di dalam teks? Ada nih. Guru dan orang tua dapat menyediakan sabun cuci tangan. Berarti ini adalah kalimat pendukung atau ide pendukung. Oke, ini benar. Berarti kita checklist. Lalu, karena di sini mintanya jawaban lebih dari satu, jadi adik-adik harus mencari jawabannya ya. Yang lebih dari satu, nggak boleh cuma satu, nggak boleh. Selanjutnya, guru di sekolah harus memberikan contoh mengenai kebersihan. Ada nggak kalimatnya di sini? Ada. Gimana nih? Di awal, guru di sekolah harus memberikan contoh mengenai kebersihan. Jadi ini benar. Selanjutnya, guru dan orang tua dapat mengawasi agar anak terbiasa sejak dini. Ada nggak? Ada loh. Nih, guru dan orang tua dapat mengawasi agar anak terbiasa sejak dini.
Jadi untuk nomor 3 ini, jawaban benarnya ada 3 atau semua pernyataan adalah benar. Infografik berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai 6. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Nomor 4, manakah kalimat tanya yang sesuai infografik tersebut? Berarti kita harus membaca infografik ini. Ini adalah perjalanan hidup Cut Nyak Dien. Kita baca dari tahun yang paling lama dulu. Di sini yang paling lama adalah 1848. 1848 lahir di Lampadang, Aceh dari keluarga bangsawan. 1862 menikah dengan Tengku Ibrahim Lamnga, suami pertama, dan memiliki seorang putra. 1873 terlibat dalam Perang Aceh melawan Belanda bersama suami pertamanya. 1874 daerah 4 Mukim jatuh, lalu keluarga mengungsi, suami pertama gugur dan berduka. 1880 menikah dengan Tengku Umar dan melanjutkan perlawanan. 1890 sampai 1905 Tengku Umar gugur, Cut Nyak Dien memimpin pasukan gerilya dari hutan ke hutan di Aceh Barat dalam kurung Maulabah. 1905 sampai 1908 ditangkap Belanda, lalu diasingkan ke Sumedang. 1906 wafat di Sumedang pada 1908. Pilihan yang A, mengapa Cut Nyak Dien menetap di Sumedang? Nah, kata menetap nih berarti pilihan ya. Pilihan si Cut Nyak Dien untuk menetap di atau tinggal di Sumedang. Sebenarnya tidak ada jawaban yang tertulis di infografik ini. Ini hanya ada penjelasan bahwa pada tahun 1905 sampai 1908 Cut Nyak Dien ini ditangkap Belanda, lalu diasingkan ke Sumedang dan wafat di Sumedang. Jadi bukan menetap tinggal di sana, tapi diasingkan gitu. Jadi jawaban yang A ini kurang tepat. Kalau kita lihat yang B, mengapa Cut Nyak Dien memimpin pasukan sendiri? Nah, cerita bahwa Cut Nyak Dien memimpin pasukan sendiri itu ada di tahun 1890 sampai 1905. Nah, ditulis di sini, Tengku Umar gugur, Cut Nyak Dien memimpin pasukan. Berarti mengapa Cut Nyak Dien memimpin pasukan sendiri? Karena suaminya Tengku Umar gugur. Gitu. Ada jawabannya di sini. Oke, kita tandain dulu yang B ini benar. Lanjut, yang C, mengapa Cut Nyak Dien memilih tinggal di Lampadang? Dia tidak memilih tinggal ya, karena Lampadang itu tempat beliau lahir. Salah berarti. Yang D, mengapa Cut Nyak Dien membantu suaminya berperang? Tidak ada penjelasan mengapa beliau membantu suami pertama dan suami keduanya untuk berperang. Hanya ada menjelaskan kalau dia ikut berperang bersama suaminya. Berarti jawaban nomor 4 paling tepat yang B. Nomor 5. Manakah pernyataan yang menggambarkan karakter Cut Nyak Dien? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Perempuan yang tegas dan pemberani. Bener gak? Bener. Kenapa? Karena beliau berani banget nih ikut perang bersama suaminya 2 kali loh. Dengan suami yang pertama dan dengan suami yang kedua. 3 kali. Karena satu lagi ketika Cut Nyak Dien itu sendiri, memimpin sendiri karena suaminya telah gugur. Jadi beliau orang yang tegas dan pemberani. Kemudian perempuan yang tangguh dan pantang menyerah. Betul. Walaupun suaminya gugur ya, di perang yang kedua nih bersama suami yang kedua itu gugur, beliau nggak pantang menyerah. Beliau tetap memimpin perang sendiri. Keren banget. Jadi yang pernyataan kedua ini benar. Pernyataan yang ketiga, perempuan yang patuh dan tunduk kepada pemerintah. Salah. Kan pemerintahan pada saat ini kan dipimpin oleh Belanda. Nah, beliau nggak mau tunduk sama Belanda karena Belanda itu penjajah. Jadi beliau bukan tunduk pada pemerintah. Jadi jawaban yang benar ada 2 ya, di pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Soal nomor 6. Perhatikan penggunaan ejaan di bagian informasi pada 1890 sampai 1905. Ada huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Manakah penilaian yang tepat?
Kita cari dulu yang 1890 sampai 1906. Ada di sini nih. Oke, sekarang kita baca. Tengku Umar gugur. Cut Nyak-din memimpin pasukan gerilya dari hutan ke hutan di Aceh Barat. Dalam kurung, mau labuh. Oke, pernyataan pertama. Penggunaan huruf miring sudah benar. Huruf miring untuk menjelaskan nama daerah. Nah, yang dimaksud huruf miring di sini tuh ini nih, mau labuh. Kalau nama daerah atau nama tempat itu seharusnya dia cukup hanya kapital saja huruf depannya, tapi nggak perlu miring, ya. Jadi penggunaan huruf miring di sini salah. Selanjutnya, penggunaan tanda baca sudah benar, tanda kurung untuk menjelaskan wilayah secara spesifik. Yang dimaksud tanda kurungnya juga yang ini, dalam kurung mau labuh. Nah, ini penggunaan tanda baca yang benar. Jadi, ketika kita mau menjelaskan lebih spesifik lagi, kita boleh menambahkan tanda kurung. Kemudian menuliskan spesifik yang kita maksud. Atau kalau di sini adalah wilayah spesifiknya. Jadi, pernyataan kedua ini benar. Pernyataan yang ketiga, penggunaan huruf kapital sudah benar. Huruf kapital untuk awal kalimat, nama orang, dan daerah. Huruf kapital di sini pertama ada di awal kalimat, ya. Kebetulan awal kalimat di sini adalah Tengku Umar, di mana Tengku Umar itu adalah nama orang. Jadi benar dia huruf kapital. Kemudian Cut Nyak-din juga benar ya, karena itu nama orang juga. Kemudian nama daerahnya ada di mana? Aceh Barat. Ini juga huruf kapital. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Jadi nomor 6 jawaban yang benar ada di pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 10. Seperti biasa, baca pertanyaannya dulu. Nomor 7, bagaimana karakter tokoh dalam cerita? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, karena yang ditanya adalah karakter tokoh, berarti kita wajib membaca ceritanya dulu ya. Selamat ulang tahun sayang, ayah mencium pipi Nanda. Terima kasih ayah, ujar Nanda memeluk ayahnya. Nanda mau minta hadiah apa? Tanya ayah sambil memakan puding yang disajikan ibu. Boleh nggak? Nanda minta dibelikan handphone. Tanya Nanda agak ragu. Nanda kan masih kecil, belum bisa bertanggung jawab memegang barang berharga. Lagi pula, ke sekolah tidak boleh membawa handphone kan? Bisa mengganggu saat pelajaran, nasihat ibu. Nanda akan matikan saat jam pelajaran, Bu. Bagaimana jika hadiah handphonenya setelah berumur 15 tahun? Tawar ayah. Sejak saat itu, Nanda merajuk. Ia yang biasanya ceria, kini jadi pendiam. Nanda jadi sering mengurung diri di kamar. Ayah dan ibu akhirnya sepakat membelikan handphone. Benar saja, Nanda langsung ceria saat diberikan handphone. Ia mengirim pesan kepada teman dan saudaranya. Nanda berkirim pesan hingga larut malam. Hari ini, Nanda bangun kesiangan dan tergesa. Ia mandi dan memasukkan bukunya. Ya Tuhan, aku lupa mengerjakan PR. Ia berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Di kelas, semua murid diminta mengumpulkan tugas. Maaf Pak, saya lupa membuat PR, ujar Nanda. Baiklah Nanda, kamu saya beri tugas meringkas satu buku di perpustakaan, ujar Pak Guru tegas. Sambil berjalan Nanda berpikir, ternyata benar apa kata ibu dan ayah, belum saatnya aku memiliki handphone. Sekarang kita baca pernyataannya. Tokoh ibu dermawan karena memberi nasihat, benar apa salah? Salah. Karena kalau dermawan itu identik dengan orang yang suka memberi, tapi memberinya itu adalah memberi barang atau memberi uang gitu ya. Jadi bukan memberi nasihat. Kemudian tokoh Nanda bersifat ceria tetapi mudah merajuk. Benar apa salah? Benar. Ini ada nih. Di mana tadi ya? Nih. Sejak saat itu Nanda merajuk. Ia biasanya ceria, kini jadi pendiam. Tokoh Pak Guru memiliki sifat kukuh. Benar apa salah? Salah. Kukuh itu kayak kuat pendirian gitu. Sedangkan tokoh Pak Guru ini memiliki sifat tegas. Nih, ada di tulisannya. Di teks. Ujar Pak Guru tegas. Berarti beliau memiliki sifatnya tegas.
Nomor 8, bagaimana sinopsis cerita tersebut? Kalau sinopsis itu artinya ringkasan ya, ringkasan ceritanya. Tapi harus berurutan. Jadi kalau kita membuat sinopsis, itu harus sesuai dengan teksnya urutan ceritanya. Nggak boleh diacak-acak. Harus berurutan dari awal hingga akhir. Kemudian boleh memasukkan semua inti ceritanya. Intinya aja gitu, inti ceritanya ya. Oke, kita baca yang A. Tokoh Nanda merayakan ulang tahun. Tokoh ayah dan ibu memberi handphone. Tokoh Nanda senang dan menggunakan hingga malam. Tokoh Nanda kesiangan dan lupa mengerjakan PR. Tokoh Nanda dimarahi tokoh Pak Guru. Benar apa salah? Sekilas ini seperti benar, tapi salah. Kenapa? Karena tokoh ayah dan ibu memberikan handphone ini tidak langsung sebagai hadiah gitu. Ini tuh karena si Nandanya yang minta dan merajuk. Jadi nggak langsung tokoh ayah dan ibu ngasih. Nah ini salah di sini. Oke, yang B. Tokoh Nanda berulang tahun dan mendapat handphone. Tokoh ibu menasihati untuk tidak menggunakannya di sekolah. Namun tokoh Nanda lupa waktu. Tokoh Nanda kesiangan dan tidak mengerjakan PR. Tokoh Pak Guru memberi tugas tambahan untuk tokoh Nanda. Salah di mana, ayo? Sama, salah di sini juga, ya. Tokoh Nanda berulang tahun dan mendapatkan handphone. Alur ceritanya, tokoh Nanda ulang tahun. Lalu tokoh Nanda meminta handphone, orang tuanya menolak. Namun karena Nandanya merajuk baru dikasih handphonenya sebagai hadiah, gitu ya, berurutannya. Jadi nggak langsung ketika dia berulang tahun, kemudian langsung dikasih handphone, nggak gitu alur ceritanya. Jadi yang B salah, yang C. Tokoh Nanda ingin handphone untuk hadiah ulang tahun. Tokoh ayah dan ibu menolak. Tetapi tokoh Nanda mengurung diri. Tokoh ayah dan ibu membelikan handphone. Karena asyik bermain handphone, tokoh Nanda menjadi lupa waktu. Tokoh Nanda kesiangan dan tidak mengerjakan PR. Nah, ini benar ya, berurutan. Tapi kita cek dulu yang D. Tokoh Nanda meminta handphone untuk hadiah ulang tahun. Tokoh ayah dan ibu setuju membelikan handphone. Nah, di sini aja kita udah tahu kalau ini salah. Kenapa? Karena ayah dan ibu tuh awalnya nggak setuju untuk memberikan handphone, gitu ya. Jadi nomor 8 jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor 9. Apa akibat dari konflik cerita tersebut? Nah, konflik itu artinya adalah masalah. Masalah yang ada di dalam cerita. Masalahnya di dalam cerita ini apa coba? Ayo. Masalahnya di dalam cerita ini adalah Nanda itu ingin handphone. Itu masalahnya. Kemudian akibat dari dibelikan handphonenya itu bukan orang tuanya akhirnya memberikan handphone ya. Itu kan belum sampai ending tuh, belum sampai cerita akhir, karena cerita akhirnya itu Nandanya malah lalai kan, tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi akibat dari konfliknya itu harus berhubungan dengan ending ceritanya. Ending ceritanya itu Nanda tidak mengerjakan PR dan kemudian dimarahi oleh Pak Guru kan, gitu ya. Coba kita cek yang A. Tokoh Nanda merajuk kepada tokoh ayah dan ibu. Bukan, ini bukan akibat dari konflik. Kemudian yang B, tokoh Nanda mendapatkan handphone. Ini juga bukan akibat dari konflik. Yang C, tokoh Nanda menyesali perbuatannya. Betul, karena di akhirnya ada nih, ternyata benar apa kata ibu dan ayah, belum saatnya aku memiliki handphone. Tapi kita cek dulu yang D. Tokoh Nanda meminta handphone. Nah, justru ini konfliknya. Ini konfliknya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor 10. Manakah kejadian sesuai isi cerita? Tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Oke, pernyataannya. Anak-anak menggunakan handphone sebelum cukup usia. Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai ya, karena di sini si Nanda menggunakan handphone di bawah umur 15 tahun. Nah, itu belum cukup usianya. Menurut orang tuanya itu belum cukup usianya. Kemudian orang tua menuruti keinginan anak tanpa penolakan. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai, karena orang tuanya Nanda menolak dulu keinginan anaknya tersebut.
Kemudian murid mendapat tugas tambahan karena tidak disiplin, sesuai atau tidak sesuai? Sesuai. Karena si Nanda ini dapat tugas tambahan meringkas satu buku di perpustakaan karena dia tidak mengerjakan PR. Berarti dia tidak disiplin. Next berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13. Kita baca soalnya dulu. Nomor 11, manakah susunan informasi sesuai kerangka teks tersebut? Taman Mayura. Taman Mayura ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dahulu, taman ini dibangun oleh raja. Taman ini melengkapi istana raja. Di Taman Mayura ada tempat istirahat raja. Taman Mayura termasuk peninggalan raja. Oleh karena itu, taman ini termasuk dalam cagar budaya. Taman Mayura berbentuk 4 persegi panjang. Di bagian tengah terdapat kolam, di tengah kolam terdapat bangunan. Nama bangunan tersebut adalah Balai Kambang. Kolam dan bangunan tersebut menjadi daya tarik utama. Pengunjung dapat mengunjungi Taman Mayura dengan tiket masuk. Harga tiket masuk dibedakan berdasarkan usia dan asalnya. Sebagai contoh, harga tiket masuk untuk wisatawan lokal dewasa berbeda dengan tiket untuk wisatawan mancanegara dewasa. Untuk wisatawan lokal, anak-anak gratis. Sementara itu, wisatawan anak mancanegara tetap membayar tiket masuk. Harga setiap jenis tiket relatif terjangkau. Taman Mayura buka dari pukul 8 hingga 21 WITA. Taman Mayura berjarak 5,6 km dari kota Mataram. Dari Mataram, Taman Mayura ditempuh selama 15 menit dengan kendaraan. Perjalanan dapat ditempuh melalui Jalan Gajah Mada, perjalanan bisa juga melalui Jalan Pancaka dan Jalan Pejanggik. Selain itu, bisa melalui Jalan Tenun. Taman Mayura berada di Jalan Purbasari nomor 29. Oke, opsi yang A. Ini minta kerangka ya, kerangka berarti harus berurutan dari awal hingga akhir. Yang A, gambaran umum Taman Mayura, betul. Kemudian ciri dan daya tarik, betul, ini ada di paragraf yang kedua. Kemudian informasi tiket dan jam buka, betul, ada di paragraf ketiga. Dan rute ke Taman Mayura, betul, ada di paragraf keempat. Ini yang A udah benar nih, kita lingkarin dulu. Yang B, gambaran umum Taman Mayura, betul. Daya tarik bangunan, nah salah. Yang dijelaskan di sini adalah ciri dan daya tariknya si Taman Mayura. Tapi kan nggak cuma bangunan ya, ada kolam juga, ada bentuknya juga gitu. Yang C, gambaran umum Taman Mayura, ciri bangunan dan kolam. Ini bisa benar. Kemudian informasi tiket wisatawan. Nah ini nggak ada jam bukanya, padahal di paragraf 3 tuh dijelasin jam bukanya. Kemudian nama jalan di Taman Mayura. Nah, yang salah banget sih di nama jalan ya. Padahal bukan nama jalan, maksudnya itu adalah rute menuju si Taman Mayura itu bisa lewat jalan mana aja gitu. Yang D, gambaran umum Taman Mayura, betul. Ciri dan daya tarik, betul. Informasi tiket dan jam buka, betul. Lama perjalanan ke Taman Mayura. Nah, ini yang salah, lama perjalanan. Harusnya adalah rute ke Taman Mayura. Jadi untuk nomor 11 jawabannya yang A. Nomor 12. Apa kalimat tanya yang sesuai isi paragraf keempat? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Walaupun kita sudah membaca teksnya di soal sebelum ini, tapi kita baca lagi untuk paragraf keempat aja. 1, 2, 3, 4. Taman Mayura berjarak 5,6 km dari kota Mataram. Dari Mataram, Taman Mayura ditempuh selama 15 menit dengan kendaraan. Perjalanan dapat ditempuh melalui Jalan Gajah Mada, perjalanan bisa juga melalui Jalan Pancaka dan Jalan Penjanggik. Selain itu, bisa melalui Jalan Tenun. Taman Mayura berada di Jalan Purbasari nomor 29. Pernyataan pertama, bagaimana menuju Taman Mayura? Nah, ini ada jawabannya ya. Kalau dari Mataram nih, ditempuh selama 15 menit. Kemudian melalui Jalan Gajah Mada, bisa juga melalui Jalan Pencaka dan
Pejanggik. Jadi ini benar. Kapan perjalanan ke Taman Mayura? Ada nggak jawabannya kapan? Kalau kapan itu kan berkaitan dengan waktu, bisa tanggal berapa atau bulan apa gitu ya. Ini kan nggak ada. Jadi yang ini salah. Kalau salah nggak perlu diklik atau diceklis ya. Di mana Taman Mayura berada? Nah ini ada. Taman Mayura berjarak 5,6 km dari kota Mataram. Oh ini nih, Taman Mayura berada di Jalan Purbasari nomor 29. Oke. Nomor 13. Apa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai teks? A. Masyarakat membuka sistem tiket di tempat wisata. Nah, kalau di teks ini dia cerita kalau ada sistem tiketnya, tapi bukan masyarakat yang buka sistem tiket tersebut ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, masyarakat menambah akses jalan ke tempat wisata. Tidak ada penjelasan atau kalimat yang menjelaskan bahwa akses untuk ke tempat wisata ini tuh baru dibuka oleh masyarakat gitu. Ditambahkan akses tuh nggak ada. Ini dia hanya menjelaskan jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk menuju ke taman tersebut. Berarti udah ada gitu loh jalannya. Jadi ini kurang tepat. Masyarakat membayar tiket untuk wisatawan yang berkunjung. Ini memang sesuatu yang dilakukan ketika kita berkunjung ke tempat wisata ya. Bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang sifatnya tuh khusus untuk si Taman Mayura ini gitu. Jadi ini salah. Ya, dia masyarakat melindungi warisan budaya menjadi tempat wisata. Nah, ini benar. Kenapa dia benar? Karena Taman Mayura ini awalnya adalah taman yang dibangun oleh raja. Nah, Taman Mayura ini ada tempat istirahatnya si raja. Nah, ketika zaman sekarang ya, sudah bukan lagi tempat kerajaan. Nah, itu akhirnya dibuatlah sebagai warisan budaya. Menjadi warisan budaya dan menjadi tempat wisata gitu. Jadi masyarakat melindungi warisan budaya. Oke, sekian dulu video kali ini. Video selanjutnya membahas soal nomor 14 sampai nomor 25 ada di part 2 ya. Oke, selamat belajar. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.